Ini contoh untuk eh, hierarchical clustering ya. Jadi ini contohnya, datanya ada 5 gitu ya, X dan Y, kemudian akan dilakukan pengelompokan dengan menggunakan single linkage, kemudian dan juga jaraknya menggunakan jarak Manhattan, seperti rumus yang sebelumnya di K-medoid ya. Ingat ya, karena kita menggunakan single linkage, artinya nanti datanya yang akan dibandingkan itu nanti yang kita lihat minnya ya, yang paling kecil seperti itu. Nah, oke. Ini nggak bisa menulis ya. Oke. Oke, tadi kan datanya ada eh 5 ya. Ini contohnya. Kemudian kita kan tadi di di soalnya katanya kita diminta untuk mengelompokkan data 5 data ini menggunakan single linkage dan kemudian jaraknya itu Manhattan ya. Kalau single linkage tadi yang saya bilang artinya min ya. Karena dia pakai data yang paling kecil. Itu untuk jarak apa pengelompokannya. Nah, ini rumus jaraknya tadi kan menggunakan jarak Manhattan. Nah, kita lihat nih ya. Jadi eh, untuk data ini untuk jaraknya ya D1 ke 1 itu pasti 0 ya jaraknya ya. Karena jarak dia dengan dirinya sendiri. Kalian terlihat nggak ya? Saya tuh mau perbesar. Nah, seperti ini terlihat ya. Untuk jarak data satu ke data 1, ini seperti ini perhitungannya, dan kemudian diperolehlah matriks jaraknya itu sebesar 0. Kemudian untuk 1 ke 2, artinya ini ya, data 1 ke data 2, kita menggunakan ini X1-nya, ini X2-nya. X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 4. Ini ya, X1, X2. Kemudian dia satunya sama dengan 1, dia duanya sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 3. Oke. Ini dihitung nih satu-satu jaraknya ya. Jadi jarak 1 ke 1, jarak nih ya data 1 ke data 1, kemudian data 1 ke data 2, data 1 ke data 3 itu dihitung semuanya. Kemudian data 1 ke data 4, data 1 ke data 5 ya. Itu dihitung menggunakan jarak Manhattan tadi. Oke, kemudian ini juga 2 ke 3 gitu ya. Jadi 1 ke 1, 1 ke 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 juga nih. 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5 ini ya. 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Selanjutnya juga nih 3 ke 4, 3 ke 5 sampai 4 ke 5. Ya, setelah kita hitung jaraknya, kita lihat lagi. Kemudian hasil-hasil ini, angka-angka jaraknya ini kita eh, kenapa ada ini keluar masuk sinyalnya kurang bagus ya. Nah, jaraknya ini kan tadi ya 1 ke 1 0 ya, dilihat di sini. Oke. Kemudian 1 ke 2 3 gitu ya, seperti ini. 1 ke 3 juga 1 ini. Kemudian 1 ke 4 nilainya 5. Lihat ya, 1 ke 4 nilainya 5. Kemudian 1 ke 5 nilai jaraknya itu 7 di sini.
Oke, jadi setelah kita menghitung matrik jaraknya, setelah kita hitung jaraknya, kemudian kita buat dia dalam bentuk matrik, dapatlah nih, ini adalah hasil matrik jaraknya. Ya, kalau misalnya jarak dia dengan dirinya sendiri, di sini pastilah nol gitu ya. Karena ini jarak dia dengan dirinya sendiri gitu ya, jarak antara data satu ke data satu, data dua ke data dua gitu ya. Dan ini, oke, setelah dapat matriknya, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita lihat nih dari matrik jaraknya. Aduh, aduh, aduh. Nah, ini terlihat lah ya, kalian ya. Nah, dari matrik jarak ini, karena tadi kan dia menggunakan metode single linkage, artinya kita akan cari dari sini, pilih eh, jaraknya yang terkecil. Dan ternyata itu jarak yang terkecil itu adalah di sini ya, dari semua jaraknya ya. Nah, ini nggak dihitung ya, karena ini kan jarak dia dengan dirinya sendiri. Lihat dari sini ya, tanpa kalian hilangkan dulu nolnya, itu kan angka yang paling kecil itu kan satu, satu ya, jarak antara satu ke tiga, kemudian jarak antara satu ke tiga, satu. Oke, nah karena ini adalah jarak yang paling kecil, artinya terpilihlah nih kelompok satu dan ketiga ini akan kita gabungkan, ya. Klasternya artinya akan kita kelompokkan nih, karena dia jaraknya yang paling kecil. Oke. Nah, sudah dikelompokkan, artinya nanti kita akan ada kelompoknya itu satu, tiga ya. Satu dan tiga ini dia akan mengelompok, akan digabungkan menjadi satu kelompok. Nah, kita akan hitung jarak antara kelompok satu dan tiga ini dengan kelompok lain sisanya. Karena dia tadi kan kita cuma punya 5 data ya. Kalau misalnya pertama kan ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau satu dan tiga ini digabung, satu tiga, sisanya kan artinya kan ada dua, empat, dan lima gitu ya. Nah ini maksudnya kelompok yang tersisa itu adalah kelompok dua, empat, dan lima. Nah kemudian dihitung lagi nih jaraknya gitu ya. Seperti sebelumnya tadi kita hitung lagi jaraknya. Berarti jaraknya harus harus satu-satu nih, jarak satu tiga dengan dua ini. Kemudian jarak satu tiga dengan 4 dan jarak satu tiga ini dengan 5. Seperti itu ya. Oke, kemudian lihat ya di sini ya. Jarak satu tiga dua ini, kita lihat lagi itu berarti dengan menggunakan single linked tadi tuh, ini jarak antara satu dua, ini kan D12 ya. D12. D132 itu sama dengan min D12, D32. Nah, jarak D12 kita lihat nih berapa jarak satu dengan dua. Tiga ya jaraknya ya. Ini bisa diganti warna kah? Oke, jarak satu dengan dua itu kan tiga. Ini ya, D12 jaraknya tiga. Kemudian jarak tiga ke dua. Tiga
jarak 3 ke 2. Di sini ya, 4. Nah, kalau single lingked tadi kan dia kan yang minimal tuh. Jadi yang kita pilih adalah 3 ini jaraknya. Ya, karena antara 3 dan 4 yang paling kecil kan 3. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang 3, untuk jarak 1,3 ke 4 gitu ya. Artinya di sini kita lihat dulu, kita minimalkan jarak antara 1,4 dan jarak antara 3,4. Nah, jarak antara 1,4 yang mana? Kita lihat lagi nih, jarak antara 1 ke 4 itu adalah 5. Benar ya, di sini 5. Kemudian jarak antara 3 ke 4. 3 ke 4 adalah 4 gitu ya. Nah, yang minimal ya, karena tadi digunakan single lingked artinya yang minimal. Jadi kita pilih 4. Seperti itu. Selanjutnya sama juga perhitungannya untuk yang jarak 1,3 ini ke 5. Dapatlah karena ini jarak antara 1 ke 5 itu 7, kemudian jarak antara 3 ke 5 itu 6, yang minimalnya 6, artinya kita pilih jaraknya itu 6. Ya, oke. Kemudian kita lihat lagi ya. Artinya sebelumnya tadi kan ada 5 ya, ada 5 data. Hmm, di soalnya tadi kan ada 5 data ini. Kemudian setelah kita hitung menggunakan single linked dan jarak Manhattan gitu ya, kita tuh punya nih. Ternyata pengelompokannya itu jadinya seperti ini. 1, 3, 2, 4. Nah, sekarang dari 4 kelompok data ini kita lihat lagi nih, dia akan membentuk klaster seperti apa lagi ya. Oke. Oke, diingat ya 3, 4, 6 ini sudah ditulis ulang di sini. Oke, jadi jarak antara kelompok 1, 3 dengan kelompok lainnya yang tersisa 2, 4, 5 itu diperoleh ini ya jaraknya 3, 4, dan 6. Nah, selanjutnya kita hapus baris-baris dan kolom-kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok 1, 3. Jadi yang kelompoknya tadi, kalau misalnya sebelumnya kelompoknya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di sini juga ya 2, 3, 4, 5. Nah, ini dihapus nih. Dihapus yang tiganya juga. 1, 3-nya ini kan karena menggabung gitu ya. Dan akhirnya jadinya seperti ini. 1, 3, 2, 4, 5. Ke bawahnya juga ya 2, 4, 5 seperti ini. Yang bisa kalian lihat di tabel ini. Nah, karena tadi sudah dihapus nih kolom dan barisnya tuh sudah dihapus. Ini nih sebenarnya yang satu tuh juga dihapus ya, yang satu dihapus, yang 3 dihapus. Kemudian diganti dengan 1, 3 ini. Oke, jadi gimana cara ngisinya, Bu? Gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya. Nah, inget ya, yang tadi kan untuk baris ketiga, untuk kelompok dan baris 1, 3 itu kan udah kita hapus nih. Nah, kemudian tersisa 2, 4, 5 ya. Oke, 2, 4, 5 masih tersisa, 2, 4, 5 masih tersisa di sini. Untuk yang 1, 3, oke, kalau misalnya 1, 3 jaraknya dengan dirinya sendiri, jarak antara 1, 3 dengan 1, 3 itu kan 0 ya, 0. Nah, kita tadi kan udah menghitung nih, jarak antara 1, 3 dengan 2 berapa? 3 gitu ya. Artinya di sini juga 3. Di sini juga 3 nih, karena dia bisa kita baca ke kiri gitu ya. Bisa juga vertikal, bisa ke bawah gitu ya. Bisa juga ke sini. Sama aja ya. Jadi ini jarak antara 1, 3 ke 2, 3 ini juga jarak antara 1, 3 ke 2 karena dia sama nilainya ya. Kemudian ini untuk jarak 1, 3 dan 4 kita bisa isi lagi 4 gitu ya karena tadi kita udah hitung jaraknya. Kemudian ini untuk jarak 1, 3 ke 5 ini. Nah, ini adalah eh, apa namanya matrik jarak yang terbaru. Nah, dari sini caranya kita mau ngelompokin lagi nih, mungkin bisa jadi ada pengelompokan yang lain nih gitu ya. Karena kan kalau misalnya tadi
aglomeratif eh, di hierarchical clustering ini sampai nanti jadinya tuh cuma dua aja gitu ya pengelompokannya. Artinya ini pasti ada yang dikelompokkan lagi nih, bisa jadi 2 ke 4 kah atau K4 ke 5 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih, gimana dong caranya kita menentukan eh, gimana caranya kita menentukan yang kemudian dia membentuk klaster lagi gitu ya. Nah, di sini selanjutnya dipilih jarak dua kelompok yang terkecil. Ya, jadi dari matrik jarak yang kita dapatkan yang terbaru gitu ya dari hasil pengelompokan data satu dan data tiga, inilah matrik yang diperoleh ya. Kemudian kita cari nih kita cari ini matriknya, kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu nanti dia akan mengelompok lagi. Ternyata di sini setelah dilihat yang paling kecil itu ini ya. Nah, untuk mencari yang paling kecil, jarak antara dia dengan dirinya sendiri itu diabaikan. Sehingga kalian jangan lihat 0, 0, 0 ini. Kalian lihat aja di sini ya, dua yang paling kecil. Karena nilai yang selainnya itu adalah 3, 4, 6 gitu ya. Nah, artinya di sini akan mengelompok lagi nih ternyata nih 4 dan 5. Ya, kalau 4 dan 5-nya mengelompok, berarti kita akan hitung lagi nih jarak antara 4 dan 5 ini dengan eh, ini dia akan mengelompok lagi ya, jarak antara 4 dan 5 ini dengan 1, 3, kemudian 4 dan 5 ini dengan 2, seperti itu. Oke, kemudian, oke ini udah satu slide. Nah, ini slide selanjutnya. Jadi dihapus ya. Ini dengan menghapus baris-baris dan kolom-kolom matrik jarak yang bersesuaian dengan 1, 3 tadi. Ini kita udah dapat matrik jarak yang terbaru ya. Ini dia ulang lagi langkahnya. Kemudian dari sini kita dapat yang paling kecilnya itu adalah yang di sini gitu ya, jarak yang kedua. Nah, nanti akan mengelompok lagi nih, 4 dan 5. Tadi kan sudah saya tulis ya. 4 dan 5 akan mengelompok dengan 1, 3 dan akan mengelompok dengan 2. Karena sisanya itu hanya itu lagi dari 5 data itu ya. Oke, jadi kalau di sini untuk menghitung jarak antara gabungan data keempat dan kelima dan 1, 3 itu gimana caranya gitu ya. Jadi di sini kita lihat nilai yang paling minimal dari jarak antara mm, data ke data keempat dan data apa ini? Jarak antara data keempat dan data ke 1 ini ya. Jarak antara data keempat dan data ke 1, jarak antara data keempat dan data ketiga ini, jarak antara data kelima dan data ke 1, dan jarak antara data kelima dan data ketiga. Nah, kita lihatnya dari matrik yang terbaru ya. Jarak antara 4 ke 1. 4 ke 1. 4 ke 1. Oh, ini dia lihatnya ke yang ini ya. Karena ini kan nggak ada lagi ya. Karena ini kan yang sudah terbaru. Jarak antara 4 ke 1 itu kan adanya di sini. 5. Kemudian jarak antara 4 ke 3. 1. Jarak antara 5 ke 1. Berarti ini 5 ke 1. 5 ke 1. 7. Kemudian jarak antara 5 ke 3. 5 ke 3 tuh yang ini. 6. Ya, di sini kita dapatlah tuh nilai yang paling minimalnya itu ternyata adalah 4. Kemudian untuk jarak yang selanjutnya, sisanya gitu ya. Jadi kita lihat jarak antara data keempat, jarak antara gabungan 4, 5 ke 2.
Tapi yang kita lihat itu ke yang di sini ya. Kemudian berarti dari sini kita akan meminimalkan jarak antara data keempat dan data kedua, dan data kelima dan data kedua. Nah, ternyata nih di sini ya, data keempat, kedua itu 4, kemudian 4, data 5 kedua, ini juga 4, 4, jadi minimalnya 4. Oke. Oke, berarti di sini kita akan selanjutnya, langkah selanjutnya itu adalah kita akan menghapus baris dan kolom matrik yang bersesuaian dengan kelompok 4 dan 5, gitu ya. Jadi 4 dan 5 ini kita hapus, kita akan dapat nih nanti seperti ini. 1, 3, 2, 4, 5. Oke, 2, kemudian 4, 5. Oke, kita lihat next-nya seperti apa. Nah, ini ya datanya ya. Karena udah dihapus nih yang keempat dan kelimanya. Ini juga. Jadi kan tinggal sisa 2, 0, 2, 2, 1, 3 ya. Kemudian gabungan 4 dan 5-nya. Ini kan tadi yang udah kita dapat nih. 4 dan 5 jarak antara 4 dan 5 dan 1, 3. 4 dan 5, 1, 3 berarti letaknya di sini nih. Kalau kita mau buat matrik jarak yang terbaru. Kemudian untuk jarak 4, 5, dan 2 di sini gitu ya. Ini juga kan sama aja. Ini jarak 45 ke 13 sama, 45 ke 2 juga sama 4. Yang tersisa kan hanya ini. Ya udah tambahkan aja nih di sini gitu ya. Dapatlah kita matrik jarak yang terbarunya itu seperti ini. Nah, dari sini apalagi? Ya karena masih ada datanya, kita pilih lagi yang paling eh, kecilnya itu yang mana gitu ya. Yang paling kecilnya itu adalah 3. Ini ya, yang paling kecil itu 3, dan itu adalah jarak antara data gabungan data 1, 3 ke 2. Ini ya, gabungan antara data 1, 3 ke 2. Dan ternyata nilainya 3. Oke, artinya di sini kita akan menghitung jarak antara 1, 3, 2 gitu ya. Artinya yang terakhir itu sebenarnya pengumpulannya itu seperti ini. 4 ke 5, kemudian 1, 3, kedua lagi gitu ya. Nah, setelah ini berhenti prosesnya karena eh, akan gabungannya kan sudah habis gitu ya. Nah, tapi kita lihat lagi seperti ini. Karena tadi kan menghitung jarak antara 1, 3, dan 2 yang paling minimal tadi ya, setelah kita lihat ya. Nah, kita kelompokkan dengan jarak yang lain, ya sisanya kan hanya kelompok 4, 5. Artinya jaraknya nanti seperti ini, 1, 3, 2 dengan 4, 5. Artinya jaraknya nanti 1 ke 4, 1, ke 5, 3, ke 4, 3, ke 5, kombinasinya gitu ya. 2, ke 4, 2, ke 5. Dan dicari nih nilai yang paling minimalnya adalah 4. Dan sampai hasil akhirnya, kita akan dapat matrik jaraknya itu seperti ini. Ini 1, 3 dengan dirinya sendiri, 1, 3, 2, data ke 1 digabungkan dengan data ketiga, kemudian digabungkan lagi dengan data kedua. Ini jarak dia dengan dirinya sendiri 0, kemudian jarak data keempat dan kelima dengan dirinya sendiri itu 0. Nah, kemudian jarak antara keduanya itu kan kita dapat tadi nilainya 4. 4 ini adalah 4 ini dan 4 ini, sama saja ya. Oke, jadi kelompok 1, 3, dan 4, 5 itu digabung dan menjadilah kelompok tunggal dari 5 data, yaitu 1, 3, 2, 4, dan 5 dengan jarak terdekatnya adalah 4. Seperti itu ya. Nah, seperti ini kalau misalnya kita mau lihat lagi nih dari, oke kita lihat lagi ya.
Ini adalah matrik-matrik jaraknya yang sudah kita hitung menggunakan jarak Manhattan dan single linked tadi untuk menentukan yang data yang terpilihnya gitu ya. Ini adalah data awalnya ketika dari 5 data kita dapat jaraknya masing-masing seperti ini matriknya yang pertama. Kemudian tadi kan di awal ternyata yang paling kecil nilainya itu adalah ini gitu ya, di mana ini adalah 1 dan 3, artinya 1 dan 3 kemudian bergabung. Setelah bergabung 1 dan 3, kemudian dicari lagi nih jarak antara data 1 dan 3 yang digabung ini dengan data sisanya 2, 4, 5 gitu ya. Ini saya juga kasih tanda. Ternyata nih data jaraknya itu yang paling kecil dilihat ini ternyata adalah 2. Di mana 2 ini adalah jarak antara 4 dan 5, dan ini juga jarak antara 4 dan 5. Oleh karena itu, kita gabung lagi 4 dan 5-nya di sini, gitu ya. 4 dan 5-nya digabung, 1 dan 3-nya juga memang sudah digabung sebelumnya. Kemudian dicek lagi, ternyata dari jarak ini, gitu ya, yang paling kecil itu adalah eh, ini. 3 dari datanya gitu ya yang paling minimal gitu. Nah, ternyata ini adalah jarak antara 1, 3, dan 2. Makanya di sini 1 dan 3. 1, 3, 2-nya digabung seperti itu. Kemudian setelah dihitung nih jarak antara 1, 3, 2, dan 4, udah kita udah dapet hasilnya gitu ya. Jarak antara 1, 3, 2, dan 4, 5 ini adalah 4 seperti itu. Jarak terdekatnya itu adalah 4. Oke? Oke, kita lihat nih. Ini adalah kesimpulannya ya dari contoh soal itu ya. Dan lihat ya, ini cuma 5, apa namanya? Hanya 5 data saja. Kalau misalnya kita hitung secara manual seperti itu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi, kelompok 1, 3, dan 4, 5 itu digabung untuk menjadi kelompok tunggal dari 5 data, yaitu kelompok 1, 3, 2, 4, 5 dengan jarak terdekatnya adalah 4. Kemudian kalau misalnya kita mau gambarkan dendrogramnya seperti ini. Jadi dari datanya tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian walaupun, jadi kalau misalnya kita tanpa kita cari dulu ya, pasti kan kita buatnya urutan nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kan ternyata setelah kita hitung tadi kan yang dekat itu kan satunya itu dengan 3. Artinya kita buat aja satunya itu dekatnya itu dengan 3. Kemudian 2 ini, oke, 1, 3 yang paling dekat ya. Oke, kita udah gabungkan nih. Kemudian 1, 3 ini digabungkan dengan 2. Artinya di sini ya gambarnya 1, 3 digabungkan dengan 2. Kemudian 4 dan 5 itu juga digabung seperti ini. Dan sampai di akhirnya 1, 3, 2 ini digabungkan dengan 4 dan 5. Jadilah seperti ini. Oke?